Perkenalkan, nama saya Dwi Andika Putra. Saya Diana Alinda Fitri. Nama saya Wulandari Nuryanti. Saya Nurul Fakirin. Saya Wahdania. Saya Artika Supratiwi. Kami dari kelompok 5 akan menjelaskan terkait materi kimia unsur periode ketiga. Selamat menyaksikan. Sebelum kelompok kami memaparkan lebih lanjut, pertama-tama apa sih unsur periode 3 itu? Unsur periode 3 adalah unsur-unsur pada baris ketiga tabel periodik. Yang pertama adalah klor. Dalam bentuk ion klorida, unsur ini adalah pembentuk garam dan senyawa lain yang tersedia di alam dalam jumlah yang sangat berlimpah dan diperlukan untuk pembentukan hampir semua bentuk kehidupan, termasuk manusia. Dalam bentuk gas, klorin berwarna kuning kehijauan dan sangat beracun dalam bentuk cair atau padat. Klor sering digunakan sebagai oksidan, pemutih atau disinfektan. Yang kedua, fosfor. Fosfor ialah zat yang dapat berpendar karena mengalami fosforesens atau pendaran yang terjadi walaupun sumber pengeksitasinya adalah disingkirkan. Fosfor berupa berbagai jenis senyawa logam transisi atau senyawa tanah langka seperti zin sulfida yang ditambah tembaga atau perak dan zin silikat yang dicampur dengan mangan. Kegunaan fosfor yang paling umum ialah pada ragaan tabung sinar katoda dan lampu fluoresesen. Sementara fosfor dapat ditemukan pula pada berbagai jenis mainan yang dapat berpendar dalam gelap. Fosfor pada tabung sinar katoda mulai dibakukan pada sekitar Perang Dunia Kedua dan diberi lambang huruf P yang diikuti dengan sebuah angka. Yang ketiga, sulfur. Belerang atau sulfur adalah unsur kimia dalam tabel periodik yang memiliki lambang S dan nomor atom 16. Bentuknya adalah non-metal yang tak berasa, tak berbau, dan multivalen. Belerang dalam bentuk aslinya adalah sebuah zat pada kristalin kuning. Di alam, belerang dapat ditemukan sebagai unsur murni atau sebagai mineral-mineral sulfida dan sulfat. Ia adalah unsur penting untuk kehidupan dan ditemukan dalam dua atom asam amino. Penggunaan komersilnya terutama dalam fertilizer, namun juga dalam bubuk, mesin korek api, insektisida, dan fungisida. Yang keempat, silikon. Silikon merupakan unsur terbanyak kedua di bumi, senyawa yang dibentuk bersifat paramagnetik. Silikon sering digunakan untuk membuat serat optik dan dalam operasi plastik digunakan juga untuk mengisi bagian tubuh pasien dalam bentuk silikon. Yang kelima, aluminium. Aluminium merupakan konduktor listrik yang baik, terang, dan kuat. Merupakan juga konduktor yang baik juga kuat panas dan dapat ditempa menjadi lembaran, ditarik menjadi kawat, dan diekstrusi menjadi batangan dengan bermacam-macam penampang. Tahan juga dengan korosi. Aluminium juga digunakan dalam banyak hal. Kebanyakan darinya digunakan dalam kabel bertegangan tinggi. Yang keenam, magnesium. Magnesium adalah elemen terbanyak ke-8 serta merupakan unsur terlalu ketiga terbanyak pada air laut. Logam alkali di tanah ini terutama digunakan sebagai zat campuran untuk campuran aluminium, magnesium yang sering disebut magnesium atau magnesium. Yang ketujuh, natrium. Natrium adalah logam reaktif yang mudah keperakan dan seperti juga lilin yang termasuk ke logam alkali yang banyak terdapat dalam senyawa alam, terutama halit. Dia juga sangat reaktif, apinya juga berwarna kuning, beroksidusi dalam udara dan bereaksi kuat dengan air sehingga harus disimpan dalam minyak karena sangat reaktif. Natrium juga hampir tidak pernah ditemukan dalam bentuk unsur murni. Natrium juga banyak ditemukan di bintang-bintang. Garis D pada spektrum matahari juga sangat jelas. Natrium juga merupakan elemen terbanyak keempat di bumi. Terkandung juga sebanyak 2,6% di kerang bumi. Unsur ini juga merupakan unsur terbanyak dalam grup logam alkali. Yang terakhir atau yang ke-8 adalah argon. Argon adalah unsur terbanyak pertama di udara bebas dan ketiga yang paling melimpah di alam semesta, sekitar 1% dari atmosfer bumi adalah argon. Argon ini adalah unsur yang tak berwarna dan tak berbau. Unsur ini terus bertambah sejak bumi terbentuk karena alkalinya radioaktif berubah menjadi argon. Natrium. Natrium dibuat dari elektrolisis lelehan NaCl atau natrium klorida yang dicampur dengan CaCl2 kalsium klorida yang biasa disebut sel Dawes. Berikut ini reaksinya.
Selanjutnya saya akan menjelaskan yaitu magnesium. Magnesium dibuat dengan cara elektrolisis lelehan MgCl2 atau magnesium klorida. Berikut ini reaksinya. Selanjutnya saya akan menjelaskan yaitu aluminium. Aluminium diolah dengan proses metode yaitu proses Hall-Héroult, yaitu proses elektrolisis bauksit. Kemudian unsur yang keempat yaitu silikon. Silikon diperoleh dengan cara mereduksi SiO2 atau silikon oksida. Reaksi reduksi ini dilakukan dalam tungku listrik dengan batang karbon atau kalsium karbida CaCe2. Dalam tungku ini, batang karbon dialiri arus listrik hingga berpijar sehingga kristal SiO2 tereduksi. Berikut ini reaksi. Selanjutnya fosfor. Ada dua bentuk alotropi fosfor yaitu fosfor merah dan fosfor putih. Fosfor putih diperoleh melalui proses Wohler dengan cara memanaskan Ca3PO42 ditambah SiO2 atau silikon oksida ditambah kokas pada suhu 1300 derajat Celcius. Fosfor merah diperoleh melalui proses pemanasan dari fosfor putih. Selanjutnya yaitu belerang atau sulfur. Belerang atau sulfur diperoleh melalui cara flash. Belerang dicairkan dengan cara mengalirkan air yang sangat panas sekitaran suhu 160 derajat Celcius dan tekanan 16 atmosfer melalui sebuah pipa. Selanjutnya yaitu klorin atau klor. Klorin dapat dibuat dengan dua cara, yaitu elektrolisis leboran NaCl natrium klorida. Kedua, elektrolisis larutan NaCl dengan menggunakan diafragma. Kemudian yang terakhir yaitu unsur argon. Argon dibuat dengan cara destilasi udara cair. Halo teman-teman, saya akan menjelaskan tentang sifat fisik unsur periode ketiga. Dalam sistem periodik unsur, terdapat 8 unsur yang terletak di periode ketiga. Ada natrium, magnesium, aluminium, silikon, fosfor, sulfur, klorin, dan argon. Nah, ciri fisik dari ke-8 unsur tersebut dapat diidentifikasi melalui jari-jari atom, energi ionisasi, afinitas elektron, keelektronegatifan, serta titik leleh dan titik didih. Selanjutnya, kita akan membahas satu persatu, dimulai dari jari-jari atom. Jari-jari atom dari kiri ke kanan, yaitu dari natrium ke argon, cenderung semakin kecil. Hal ini disebabkan karena muatan inti yaitu proton dalam atom semakin ke kanan semakin besar, sehingga gaya tarik-menarik antara inti atom dengan elektron-elektronnya semakin kuat. Berikutnya, energi ionisasi. Energi ionisasi adalah energi yang dibutuhkan untuk melepaskan satu elektron pada kulit terluar yang terikat lemah ke inti dalam fase gas. Energi ionisasi dari natrium ke argon cenderung semakin besar. Hal ini terjadi karena semakin ke kanan unsur tersebut semakin membutuhkan energi yang lebih besar untuk melepaskan elektronnya. Selanjutnya, afinitas elektron. Afinitas elektron sendiri adalah energi yang dilepaskan satu atom netral dalam wujud gas ketika menerima satu elektron dari atom lain untuk membentuk anion. Afinitas elektron dari natrium ke klorin terjadi penyimpangan pada aluminium dan fosfor. Hal ini terjadi karena muatan inti yang semakin positif dan jari-jari atom yang semakin kecil. Selanjutnya, keelektronegatifan. Keelektronegatifan adalah suatu ukuran kemampuan atom untuk menarik elektron dalam suatu ikatan kimia. Keelektronegatifan unsur-unsur periode 3 dari kiri ke kanan, yaitu dari natrium ke klorin, semakin besar. Hal ini terjadi karena muatan inti yang semakin positif dan jari-jari atom berkurang. Sementara argon sendiri tidak memiliki keelektronegatifan karena merupakan gas mulia yang struktur elektronnya sudah stabil. Yang terakhir ada titik leleh dan titik didih. Perhatikan tabel titik leleh dan titik didih berikut ini. Berdasarkan tabel
tabel titik leleh dan titik didih tersebut dapat diketahui bahwa unsur natrium, magnesium, aluminium, silikon, fosfor, dan sulfur berwujud gas karena memiliki harga titik leleh dan titik didih di atas suhu ruangan, yaitu di atas 25 derajat Celcius. Sementara klorin dan argon berwujud gas karena memiliki harga titik leleh dan harga titik didih di bawah suhu ruangan. Saya akan memaparkan sifat kimia unsur periode ketiga. Unsur-unsur periode ketiga memiliki keteraturan sifat secara berurutan dari kiri ke kanan. Pertama, sifat produksi dan sifat pengoksidasi. Harga energi ionisasi unsur periode ketiga dari kiri ke kanan semakin besar sehingga semakin sukar melepaskan elektron. Artinya, sifat produksinya semakin berkurang, sedangkan sifat pengoksidasinya semakin bertambah. Daya produksi dan pengoksidasi unsur periode ketiga dapat dilihat dari harga potensial reduksinya. Yang kedua, sifat logam dan non-logam. Logam memiliki sifat dapat menghantarkan listrik, padatannya dapat ditempa, dan permukaannya memiliki kilap khas logam. Adapun non-logam umumnya tidak memiliki sifat-sifat tersebut. Unsur logam cenderung membentuk ion positif, sedangkan unsur non-logam cenderung membentuk ion negatif. Sifat logam unsur-unsur periode ketiga dari kiri ke kanan semakin lemah. Hal ini berhubungan dengan harga keelektronegatifannya yang semakin bertambah. Nah, selanjutnya sifat asam basa. Sifat asam berkaitan dengan sifat non-logam, sedangkan sifat basa berkaitan dengan sifat logam. Sifat asam atau basa dari suatu unsur tergantung pada konfigurasi elektron dan harga energi ionisasi unsur-unsur tersebut. Pertama, sifat basa. Dari kiri ke kanan, unsur-unsur periode ketiga memiliki harga energi ionisasi yang semakin besar, sehingga semakin sukar melepaskan elektron. Akibatnya, elektron dari unsur tersebut akan kurang tertarik ke arah atom oksigen, sehingga kecenderungan untuk membentuk ion OH+ menjadi berkurang. Jadi, dari kiri ke kanan, sifat basa unsur periode ketiga semakin lemah. Yang kedua, sifat asam. Energi ionisasi unsur periode ketiga dari kiri ke kanan semakin besar, sehingga semakin mudah menarik elektron. Semakin besar energi ionisasi suatu unsur, semakin mudah unsur tersebut menarik elektron dari atom oksigen. Akibatnya, ikatan antara atom oksigen dan atom hidrogen akan putus dan menghasilkan ion H+. Jadi, dari kiri ke kanan, sifat asam unsur periode ketiga semakin kuat. Nah, selanjutnya 3. Pembakaran logam magnesium. Magnesium merupakan logam putih dari golongan alkali tanah, dapat ditempa dan liat. Logam ini mudah terbakar di udara dengan adanya gas oksigen dan gas nitrogen. Pembakaran logam magnesium menghasilkan cahaya putih yang cemerlang dan juga menghasilkan oksida magnesium dan nitrida magnesium. Senyawa ini terbentuk karena magnesium bereaksi dengan oksigen dan nitrogen dari udara. Yang keempat, daya hantar aluminium dan sifat amfoter aluminium hidroksida. Jaringan kawat transmisi tegangan tinggi dibuat dari aluminium yang merupakan logam yang ringan, kuat, tahan korosi, dan memiliki daya hantar listrik yang baik. Nah, dan yang kelima, sifat amfoter aluminium hidroksida. Aluminium hidroksida memiliki gugus hidroksi yang merupakan ciri bahwa senyawa tersebut bersifat basa. Karena sifat basa, aluminium hidroksida bereaksi dengan senyawa yang bersifat asam, seperti asam klorida, asam nitrat, dan asam sulfat. Senyawa aluminium hidroksida juga dapat bereaksi dengan basa, berarti senyawa ini juga memiliki sifat asam. Suatu senyawa yang dapat bereaksi dengan asam maupun juga basa disebut juga senyawa amfoter.
Sifat kimia unsur periode 3 ada 8. Yang pertama, natrium dipakai untuk penyedap makanan, isi dari lampu kabut dalam kendaraan bermotor. NaOH dipakai untuk membuat sabun, deterjen dan memurnikan beberapa logam. Dan yang kedua, magnesium dipakai pada proses produksi logam, kaca, dan samaan untuk membuat konstruksi pesawat. Yang ketiga, aluminium banyak dipakai dalam industri pesawat, membuat konstruksi bangunan, dipakai pada berbagai macam alloy untuk membuat magnet yang kuat. Dan yang keempat, silikon dipakai dalam pembuatan kaca, terutama dipakai dalam pembuatan semikonduktor, digunakan untuk membuat alloy bersama aluminium, magnesium, dan tembaga untuk membuat enamel. Dan yang kelima, fosfor dipakai pada proses produksi logam, kaca, dan semen untuk membuat konstruksi pesawat. Dan yang keenam, klor digunakan sebagai pengisi baterai, digunakan untuk menghilangkan tinta dalam proses daur ulang kertas, dipakai untuk membunuh bakteri pada air minum, dipakai pada sebagai macam industri. Dan yang ketujuh, argon sebagai pengisi bola lampu, karena organ tidak bereaksi dengan kawat lampu, dipakai dalam industri logam sebagai inert saat pemotongan dan proses lainnya untuk membuat lapisan pelindung pada berbagai macam proses untuk mendeteksi sumber air tanah, dipakai dalam roda mobil mewah. Dan yang terakhir, belerang sebagai bahan baku pembuatan asam sulfat. Asam sulfat sangat diperlukan dalam berbagai industri karena merupakan bahan baku di pabrik obat, pupuk, dan deterjen atau pengolahan logam. Dampak unsur periode 3. 1. Natrium. Jika natrium bercampur dengan air akan bereaksi sangat cepat dan meledak. Jika terjadi kontak dengan natrium hidroksida dalam keadaan kulit telanjang akan membentuk dan mulai larut melalui kulit. 2. Magnesium. Magnesium sangat mudah terbakar. Pada waktu terbakar, ia melepaskan kalor yang sangat besar mencapai ribuan derajat. Cahaya yang dipancarkan sangat menyilaukan dan dapat membutakan mata. 3. Aluminium. Aluminium dapat merusak kulit. Dalam bentuk bubuk dapat meledak di udara jika dipanaskan, dan dalam bentuk Al2O3 jika direaksikan dengan karbon akan menyebabkan pemanasan global. 4. Silikon. Silikon yang digunakan untuk kecantikan wajah dapat menyebabkan kerusakan bentuk wajah dan melumpuhkan beberapa otot wajah. 5. Fosfor. Fosfor, jika biji fosfor diolah menjadi fosfat dan larut dalam air akan menyebabkan terjadinya limbah radioaktif. 6. Belerang. Belerang dalam bentuk H2S sangat beracun dan dapat menyebabkan kematian, sedangkan dalam bentuk H2SO4 dapat merusak kulit dan menyebabkan korosi. 7. Klor. Klor mengiritasi sistem pernafasan. Bentuk gasnya mengiritasi lapisan lendir dan bentuk cairannya bisa membakar kulit. Baunya dapat dideteksi pada konsentrasi terkecil 3,5 ppm dan pada konsentrasi 1000 ppm, berakibat fatal setelah terhisap dalam-dalam. 8. Argon. Bila argon menggantikan oksigen di udara dapat menyebabkan sesak nafas karena udara yang mengandung oksigen kurang dari 16%, sangat berbahaya.